Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jija. Di sini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sedang magang di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pilihan karir setelah lulus SMA, MA, dan SMK. Lulus sekolah mau kemana ya? Yang pertama, melanjutkan ke studi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Merencanakan kelanjutan studi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sampai akhir. Usaha, pemikiran, dan mengoptimalkan fungsi pikiran akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat berisiko kepada kekufuran, orang yang melemah dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan untuk studi lanjut, yang pertama, status dan akreditas perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Dan yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik bisa disebut dengan jenjang S1 atau sarjana, lebih menekan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbentuk kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional sering disebut dengan jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerjasama serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, kemampuan, dan tes ujian sari masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi.
Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis. Mendapat uang saku, adanya kepastian kerja, prospek cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan, dituntut syarat-syaratnya tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun, sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya tepat, membangun kepercayaan diri, serta jangan lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan kursus yang lainnya. Yang kedua, pelatihan kerja. Keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian, tentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan kursus yang lainnya. Yang kedua, pelatihan kerja. Keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian, tentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sebuah penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping untuk berbakti, sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal yang perlu dilaksanakan untuk mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut. Dia hal yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mencari lowongan kerja itu: yang pertama, mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Yang keempat, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Yang kelima, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Yang keenam, memantapkan rasa percaya diri. Anda sudah diterima di dalam dunia pekerjaan, pastinya Anda akan mengikuti tes atau seleksi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti tes itu adalah: pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi akademis.
Yang ketiga, seleksi psikotes atau psikotes atau tes psikolog. Yang keempat, tes wawancara. Yang kelima, seleksi kesehatan. Anda harus menjamin bahwa diri Anda sehat. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan materi dari saya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.